Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Alfiunita akan menjelaskan tentang metabolomic and lipidomic approach in the science of probiotic. Latar belakang dari penelitian ini yaitu seperti yang kita tahu, probiotik adalah mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek positif pada organisme inang. Probiotik ini berguna untuk tujuan nutrisi dan terapi. Probiotik biasanya dikonsumsi melalui sumber makanan seperti kecap, miso, keju, anggur, dan yogurt, dan dengan menggunakan suplemen probiotik. Kebanyakan probiotik berasal dari bakteri asam laktat berupa Lactobacillus dan Lactococcus serta Bifidobacterium. Nah, probiotik ini dapat menghasilkan expopolisaccarida yang menunjukkan aktivitas antioksidan dan sifat imunomodulator, sehingga probiotik ini apabila dikonsumsi oleh manusia atau organisme, ia mampu merubah profil-profil metabolis dari organisme tersebut. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh konsumsi probiotik dengan perubahan metabolisme dalam lingkungan usus yang terkontrol. Yang kedua, mengetahui hubungan antara perubahan metabolisme dan penyakit manusia setelah mengkonsumsi probiotik di lingkungan usus yang tidak terkontrol, serta menganalisis perubahan profil metabolis dalam matriks makanan selama fermentasi oleh probiotik. Namun, pada presentasi kali ini yang akan difokuskan yaitu untuk tujuan yang pertama, mengetahui pengaruh konsumsi probiotik dengan perubahan metabolisme dalam lingkungan usus yang terkontrol. Nah, metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis metabolit pada lingkungan usus yang terkontrol yaitu dapat menggunakan platform GC-MS. Platform GC-MS ini dapat juga digabung menggunakan platform NMR, LC-MS, dan FITR agar menghasilkan informasi yang lebih beragam, mendalam, dan akurat. Setelah dilakukan analisis menggunakan GC-MS, maka data dianalisis lagi menggunakan MVDA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suatu tikus yang dimonokolisasi dengan Lactobacillus paracasei, maksudnya suatu tikus yang germ free, dia bebas kuman, kemudian disuntikan probiotik berupa Lactobacillus paracasei. Ternyata probiotik ini dia mampu mengubah profil metabolis dalam tikus tersebut. Untuk mengetahuinya yaitu sampel jaringan epitel dari duodenum, jejunum, dan ileum diambil, kemudian dianalisis menggunakan NMR. Ternyata terdapat perubahan pada kolin, serin, glutamin, glutamat, glutamin, glutathione, methionine, asetat, alanin, dan lain-lain yang menyebabkan perubahan respon juga pada sistem imun tikus. Kemudian contoh yang kedua yaitu suatu tikus juga dimonokolisasi dengan Lactobacillus acidophilus dan diambil sampel epitel dari jejunum dan cecum. Ternyata terdapat perubahan pada unconjugated bile acid dan perubahan pada metabolit choline acid, pentasaccharid, tetrasaccharid, dan alpha tocopherol. Hal ini menunjukkan bahwasanya probiotik yang dimasukkan ke dalam suatu organisme ia mampu merubah profil-profil metabolis dari organisme tersebut. Nah, ini adalah alur dari penelitian ini. Yang pertama yaitu probiotik dimasukkan ke dalam suatu organisme, maka akan terjadi modifikasi di dalam intestinal microbial ecosystem. Ketika intestinal microbial ecosystem ini berubah, maka akan terjadi perubahan metabolisme di dalam biofluid dan organ pada suatu inang. Nah, perubahan ini dapat dideteksi melalui metabolomic dan lipidomic. Nah, metabolomic ini dia cenderung spesifik untuk mengetahui mengidentifikasi senyawa-senyawa metabolit yang berukuran 100-1000 Dalton yang berupa amino acid, organic acid, fatty acid, dan karbohidrat. Sedangkan lipidomic berfokus pada lipidom yang dapat mengetahui profil lipid pada sel, jaringan, dan organisme. Nah, perubahan metabolit pada suatu organisme ia akan menginduksi perubahan fisiologi pada suatu organisme, dan perubahan fisiologi ini biasanya berhubungan dengan penyakit
metabolisme seperti inflammatory bowel disease, liver disease, obesitas, aging. Nah, misalnya ketika kandungan SCFA amino acidnya berubah, maka organisme tersebut bisa saja rentan terkena liver disease. Nah, apabila kita sudah mengetahui metabolit apa saja sih yang berhubungan dengan suatu penyakit, maka dapat ditentukan suatu biomarker untuk membentuk probiotik sehingga mencegah suatu penyakit pada suatu organisme tersebut. Nah, jadi kesimpulan pada penelitian ini yaitu usus kecil manusia itu mengandung berbagai mikroorganisme yang berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan metabolis baru. Probiotik dapat berinteraksi dengan mikroflora usus inang untuk menginduksi perubahan komposisi mikrobiota yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, kemudian pendekatan metabolimik dan lipidomik ini ternyata dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang manfaat kesehatan yang terkait dengan konsumsi probiotik dan makanan fermentasi. Nah, penelitian ini diambil dari Yu-Jin Chung dengan judul Metabolomic and Lipidomic Approach in Science Probiotic. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.